dipimpin oleh pembina apel. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan para pejuang kemerdekaan negara Republik Indonesia, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina apel. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa, menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji. 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan nilai dasar ASN berakhlak. Nilai dasar ASN berakhlak. Nilai dasar aparatur sipil negara terdiri atas berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang selanjutnya disingkat berakhlak. 1. Berorientasi pelayanan memiliki unsur memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. 2. Akuntabel memiliki unsur melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. 3. Kompeten memiliki unsur meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. 4. Harmonis memiliki unsur menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. 5. Loyal memiliki unsur memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. 6. Adaptif memiliki unsur cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. 7. Kolaboratif memiliki unsur memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Pembacaan naskah budaya APIK. Nilai budaya kerja APIK. Nilai budaya kerja pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terdiri atas akuntabel, profesional, integritas, dan kebersamaan. Selanjutnya disingkat APIK. 1. Akuntabel memiliki unsur memenuhi tanggung jawab dan sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diemban, mempertanggungjawabkan dan menyampaikan informasi secara transparan, dan mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Profesional memiliki unsur mematuhi dan menjunjung tinggi etika profesi dan organisasi, berkomitmen untuk selalu meningkatkan kapasitas diri dan kompetensi secara berkelanjutan, dan menghindari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. 3. Integritas memiliki unsur tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, loyalitas terhadap pimpinan dan organisasi, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara, dan memegang teguh sumpah jabatan dan nilai kebenaran yang diyakini. 4. Kebersamaan memiliki unsur menjalin kekompakan dan solidaritas jiwa korsa yang bersifat positif, mengutamakan kepentingan bersama
daripada kepentingan individu dan memupuk rasa persaudaraan dengan mengembangkan rasa simpati dan empati. Amanat pembina APON. Pasukan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang kami hormati staf ahli, Bapak Ibu Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural, fungsional tertentu, fungsional umum, serta segenap aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah sampai pagi hari ini tanggal 30 Mei 2022 kita diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat mengikuti apel pagi ini dengan baik dan hikmat. Bapak Sekjen, Bapak staf ahli, serta seluruh peserta apel yang kami hormati. Perlu kami informasikan bahwa sejak minggu kemarin, pemerintah telah menetapkan status Jakarta itu dikategorikan dalam kategori PPKM level 1, di mana dalam konteks PPKM level 1, pegawai sudah diperkenankan untuk bisa bekerja work from office sebanyak 100%. Nah, tentu kami tetap akan mengingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan sehingga transisi dari kita memulai bekerja secara penuh di kantor ini dapat kita lalui bersama. Sehingga kita tetap terjaga kesehatannya di dalam kita bekerja dalam keseharian. Pada kesempatan apel pagi ini ada beberapa hal yang kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, untuk penyerapan anggaran belanja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada hari Senin 30 Mei 2022 adalah sebesar 26,35%. Secara keseluruhan dalam peringkat kementerian, ini kita berada di peringkat ke-49 dari sekitar 76 kementerian dan lembaga. Ini tentu harus mendapat perhatian dari kita semua, karena bulan depan, bulan Juni, ini kita sudah akan memasuki semester 1 untuk pelaksanaan anggaran di tahun 2022. Untuk di lingkungan Sekretariat Jenderal, pada tanggal 30 Mei 2022, penyerapan anggaran adalah sebesar 29,39%. Untuk Biro Hukum adalah sebesar 17,11%, Biro Hubungan Masyarakat 13,32%, Biro Perencanaan dan Kerjasama 26,02%,
Biro Kepegawaian dan Organisasi adalah sebesar 26,94%, kemudian Biro Umum dan Layanan Pengadaan 29,74%, serta Biro Keuangan dan Barang Milik Negara adalah sebesar 35,55%. Sehingga sisa anggaran yang belum terserap di Sekretariat Jenderal adalah sebesar 70,61%. Di mana target penyerapan pada bulan Mei adalah sebesar 35,73%. Sehingga di lingkungan Sekretariat Jenderal itu terdapat deviasi sebesar 6,34%. Mohon menjadi perhatian kiranya penyerapan anggaran dapat disesuaikan dengan rencana penarikan dana yang tertuang dalam DIPA halaman 3, karena rendahnya penyerapan akan mempengaruhi nilai IKPA Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Perlu kami informasikan bahwa nilai IKPA Sekretariat Jenderal saat ini adalah sebesar 61,03. Sementara nilai IKPA Kementerian adalah sebesar 59,29. Nah, ini tentunya ke depan kita masih punya waktu untuk bisa mengawal indeks kinerja pelaksanaan anggaran di Sekretariat Jenderal dengan memperbaiki yang terkait dengan perencanaan anggaran ataupun merealisasikan apa yang sudah tertuang di dalam dokumen perencanaan dan juga dalam konteks dalam pelaksanaan anggaran. Yang berikut, ketiga yang dapat kami laporkan bahwa laporan keuangan dan laporan barang pengguna audited tahun 2021 telah selesai disusun dan telah kami sampaikan ke Kementerian Keuangan serta ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Bapak Sekjen dan Bapak Ibu peserta apel yang berbahagia, pada saat ini kita sedang menunggu opini pemeriksaan BPK atas pelaporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jadi ada beberapa poin yang harus kita jaga untuk bisa mempertahankan opini yang telah dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tentu pertama adalah penyusunan laporan keuangan berdasarkan ataupun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Yang kedua adalah terkait dengan sistem pengendalian internal di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. Yang berikut adalah terkait dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta penyampaian catatan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dalam hal ini sebagai APIP Kementerian. Nah, apa yang sudah kita capai, semoga tahun depan pengendalian internal di Sekretariat Jenderal bisa dapat kita tingkatkan ataupun kita laksanakan secara lebih baik, kepatuhan terhadap perundang-undangan juga ke depan kita bisa laksanakan dengan baik, sehingga pencapaian yang terkait dengan pelaporan opini atas pelaporan keuangan kementerian ini bisa kita capai seperti yang sudah kita capai selama 5 tahun berturut-turut. Dan poin berikut yang kami laporkan juga progres tindak lanjut penyelesaian kerugian negara di lingkungan Sekretariat Jenderal
per tanggal 30 Mei 2022 yaitu sebesar 54,17%, sehingga kami harapkan para kepala biro dapat melakukan percepatan penyelesaian kerugian negara di unit kerja masing-masing. Bapak Sekjen yang kami hormati dan Bapak Ibu peserta apel, demikian kami sampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian kita ke depannya untuk mewujudkan Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi yang lebih baik. Atas perhatian Bapak Ibu semua, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Pembacaan doa. Hadirin yang kami hormati, marilah kita menunjukkan kepala sejenak dan menadahkan kedua tangan kita untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa merupakan cara terbaik untuk menangkal segala musibah. Kami mohon izin untuk membawakan doa ini secara Islam. Bagi yang beragama lain dimohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu sehat walafiat di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu maaf dan sehat walafiat pada agamaku, pada duniaku, pada keluargaku, serta pada harta bendaku. Ya Allah yang Maha Pengasih, Penganugerah kasih, wahai Tuhan yang sejak dulu beruntun karunia-Nya, wahai Tuhan yang menjadi sandaran orang-orang yang membutuhkan, pemberi ketenangan bagi yang cemas, menyingkirkan kesulitan dan menampik bala. Kami memohon, singkirkanlah bencana yang menimpa kami, wabah yang menimpa negeri ini, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Singkirkanlah dampak bencana ini bagi kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. Kami sadar, kemanusiaan bukan sekedar kecerdasan otak, tetapi juga ketulusan dan kehalusan budi. Maka anugerahilah kami dalam menghadapi bencana ini. Ya Allah, kami mohon ampunan, kesehatan, serta panjangkan umur kami dalam keadaan taat dan perlindungan yang terus-menerus di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel pagi selesai, selanjutnya kepada pembina apel, berkenan meninggalkan tempat apel. Kami aturkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran seluruh peserta apel, baik secara luring ataupun daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Om Shanti Shanti Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sekian dan terima kasih. Recording stopped.